Banyak orang berpikir jadi kaya itu soal penghasilan besar. Makanya mereka berlomba terlihat sukses. HP mahal, mobil mahal, lifestyle mahal. Padahal menurut buku The Psychology of Money, kekayaan asli sering justru tidak terlihat. Karena uang yang dipamerkan biasanya uang yang sudah dibelanjakan. Sedangkan kekayaan adalah uang yang disimpan dan dikembangkan. Dan ini yang gagal dipahami banyak orang. Mereka ingin terlihat kaya sebelum benar-benar kaya. Akhirnya hidup mereka habis untuk mengejar validasi. Kerja keras hanya untuk membayar cicilan gaya hidup. Padahal orang yang benar-benar kaya sering hidup jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan. Karena mereka paham satu hal penting. Tujuan uang bukan untuk pamer. Tujuan uang adalah kebebasan. Kebebasan memilih hidup yang mereka mau. Kebebasan tidak stres soal tagihan setiap hari. Kebebasan menggunakan waktu mereka dengan lebih tenang. Dan menurut Morgan Housel, salah satu skill finansial paling penting adalah kemampuan mengendalikan ego. Karena semakin besar ego seseorang, biasanya semakin besar keinginannya terlihat sukses di mata orang lain. Dan itu berbahaya. Karena banyak orang menghancurkan masa depan financial. Mereka demi terlihat keren beberapa saat. Padahal kekayaan dibangun diam-diam. Lewat kebiasaan kecil yang dilakukan bertahun-tahun. Menabung, investasi, mengontrol gaya hidup, membangun aset. Hal-hal yang terlihat membosankan, tapi menghasilkan dampak besar dalam jangka panjang. Dan ini kenyataan pahitnya. Kebanyakan orang gagal finansial bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak sabar. Ada satu hal yang membedakan orang kaya dan kebanyakan orang. Cara mereka melihat waktu. Kebanyakan orang ingin hasil cepat. Cepat kaya, cepat sukses, cepat viral. Makanya banyak orang mudah tertipu skema instan. Karena mereka ingin hasil besar tanpa proses panjang. Padahal dalam buku The Psychology of Money dijelaskan bahwa kekuatan terbesar dalam uang adalah compounding. Pertumbuhan kecil yang dilakukan terus-menerus dalam waktu lama. Masalahnya, manusia sering meremehkan hasil kecil yang konsisten. Karena otak kita suka hasil instan. Makanya orang lebih mudah menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat dibanding menginvestasikan uang untuk masa depan. Padahal satu keputusan finansial kecil bisa mengubah hidup seseorang bertahun-tahun kemudian. Dan ini yang penting, menjadi kaya tidak selalu membutuhkan penghasilan besar di awal, tapi membutuhkan konsistensi dan waktu yang panjang. Karena uang berkembang seperti pohon, bukan meledak dalam satu malam. Makanya banyak orang gagal karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka baru investasi sebentar, lalu menyerah. Baru membangun skill sedikit, lalu berhenti. Baru mencoba bisnis sekali, lalu takut gagal. Padahal orang yang berhasil biasanya hanya bertahan lebih lama dibanding kebanyakan orang. Dan menurut Morgan Housel, financial freedom bukan soal membeli semua yang lo mau, tapi punya kontrol atas waktu dan hidup lo sendiri. Itulah bentuk kekayaan yang sebenarnya. Banyak orang berpikir, masalah hidup mereka selesai kalau punya lebih banyak uang. Padahal kenyataannya, uang hanya memperbesar kebiasaan seseorang. Kalau seseorang boros saat uangnya sedikit, biasanya dia tetap boros saat uangnya banyak. Kalau seseorang tidak bisa mengontrol diri, uang besar justru bisa menghancurkan hidupnya lebih cepat. Dan ini salah satu pelajaran terbesar dari The Psychology of Money. Mengelola uang lebih penting daripada sekadar menghasilkan uang. Karena banyak orang bisa menghasilkan uang, tapi sedikit yang benar-benar bisa mempertahankannya. Makanya banyak atlet, artis, atau orang yang pernah kaya akhirnya bangkrut. Karena mindset mereka tidak siap mengelola uang besar. Dan dengar ini baik-baik. Tujuan utama uang bukan sekadar menjadi kaya, tapi menciptakan ketenangan. Karena hidup tanpa kontrol finansial sering dipenuhi stres. Takut tagihan, takut kehilangan pekerjaan, takut masa depan. Makanya semakin cepat lo belajar tentang uang, semakin besar peluang hidup lo berubah. Bukan cuma secara finansial, tapi juga mental. Karena orang yang tenang soal uang biasanya punya hidup yang lebih stabil. Dan satu hal terakhir, jangan bandingkan perjalanan finansial lo dengan orang lain. Karena setiap orang memulai dari kondisi berbeda. Fokus pada pertumbuhan lo sendiri. Karena kaya bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten membangun hidupnya dalam jangka panjang. Komen, saya siap belajar soal uang. Like video ini kalau lo relate. Dan subscribe channel ini kalau lo mau berkembang secara finansial, mental, dan jadi versi terbaik diri lo.